Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Andrian dengan NIM 070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ketiga algoritma genetika dari mata kuliah kecerdasan komputasional yang berjudul Optimasi Penjadwalan Latihan Pancu Mingguan menggunakan algoritma genetika. Alasan saya mengambil judul ini tuh karena di latihan pancu terdapat banyak jenis latihan dan aturan-aturan latihan seperti pengaturan intensitas, variasi otot, dan waktu istirahat. Jika jadwal latihan disusun tanpa pengaturan yang baik, dapat menyebabkan kelelahan dan menurunkan efektivitas latihan. Oleh karena itu, aturan-aturan tersebut dapat dimasukkan ke dalam fungsi fitness dan dioptimasi menggunakan algoritma genetika. Untuk representasi kromosomnya, di penelitian ini satu kromosom merepresentasikan jadwal latihan selama 1 minggu. Dalam 1 minggu terdapat 7 hari dengan 2 sesi latihan per harinya, sehingga satu kromosom terdiri dari 14 gen. Setiap gen merepresentasikan satu sesi latihan. Di jumlah individu, pada tugas ini digunakan 4 individu dalam populasi awal untuk memudahkan proses perhitungan manual. Pembagian individu secara acak. Jadi pembagian individu di penelitian itu secara acak dengan cara mengisi setiap gen pada kromosom dengan jenis latihan yang tersedia. Terus di fungsi fitness, ini nanti di perhitungan manualnya itu akan lebih jelas, ada poin-poinnya. Jadi ini sekarang saya skip, lanjut ke rancangan crossover dan mutasi. Pada proses crossover digunakan metode one point crossover, yaitu pertukaran gen pada satu titik potong antara dua individu terbaik. Terus pada proses mutasinya, di sini digunakan one mutation, yaitu mengganti satu gen latihan dengan jenis latihan lain yang tersedia. Pada simulasi ini, probabilitas crossover dan mutasi tidak dinyatakan dalam bentuk numerik, melainkan diterapkan langsung agar proses perhitungan lebih sederhana dan mudah dipahami. Oke, jadi masuk ke persiapan perhitungan algoritma genetika. Di sini itu untuk menentukan kode gen agar perhitungan algoritma genetika lebih mudah dilakukan. Setiap jenis latihan diberi kode huruf. Jadi contohnya itu kode A itu berarti jenis latihannya Wuris, B Fincher, C pronasi gitu. Terus masuk ke perhitungan algoritma genetika. Di generasi 1 atau populasi awal, ini dibangkitkan secara acak sebanyak 4 kromosom. Terus aturan penilaian fitnessnya tadi itu setiap jadwal mendapat nilai awal 100, latihan sama dalam 1 hari itu minus 10, latihan berat berurutan minus 15, ada 1 hari full rest itu plus 20, ada latihan blood flow itu plus 10. Semakin tinggi nilai fitness, semakin baik kualitas jadwal latihannya. Terus perhitungan fitness generasi pertama itu dihasilkan nilai fitness tertinggi itu 120. Oleh karena itu, individu K3 dipilih sebagai individu terbaik pada generasi pertama. Masuk ke generasi kedua, itu berdasarkan dari generasi 1 itu dipilih 2 individu yang terbaik, yaitu K3 dan K1. Dilakukannya crossover dan mutasi, lalu dievaluasi fitness dan dihasilkan nilai fitness terbaik itu 130. Terjadi peningkatan fitness dari generasi sebelumnya, itu berarti algoritma genetika berhasil memperbaiki solusi dan hasil crossover dan mutasi menghasilkan jadwal dengan variasi latihan lebih seimbang, tidak ada latihan berat berurutan, serta tetap memiliki waktu istirahat dan latihan ringan, sehingga nilai fitness meningkat.
masuk ke generasi ketiga. Pada generasi ketiga, individu dengan fitness terbaik kembali dipilih sebagai induk. Proses crossover dan mutasi kembali dilakukan, kemudian dievaluasi nilai fitnessnya. Dan ini hasil evaluasinya. Nilai fitness terbaik masih 130. Itu menunjukkan algoritma genetika telah menemukan solusi yang optimal. Jadwal terbaik yang diperoleh memiliki variasi latihan yang seimbang, tidak terdapat latihan berat berurutan, serta terdapat 1 hari full rest dalam 1 minggu. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan hingga 3 generasi, dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika berhasil digunakan untuk mengoptimasi penjadwalan latihan pancu mingguan. Algoritma genetika mampu menghasilkan jadwal latihan yang lebih optimal dibandingkan penyusunan secara acak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.